Untuk punya uang jajan saya kerja ya macam-macam, bungkus roti di pabrik roti. Cap, you have knowledge, you have passion, you have network, you are willing to work hard. Yang kamu nggak punya cuma sedikit uang. Kapal tidak datang karena kita punya uang. Oke. Kapal datang karena kita punya pekerjaan. Pelaut Indonesia. Selamat datang di podcast Pelaut Indonesia. Pada episode pertama, kali ini kita akan membahas cerita tentang perjalanan Kapten Zainal Arifin Hasibuan. Dari seorang pelaut, kini beliau sudah punya belasan kapal. Wah, keren banget ya. Mau tahu ceritanya? Kita saksikan. Oke, selamat sore Kapten Zainal. Selamat sore Mas Raha. Wah, luar biasa nih. Sehat-sehat. Baik, sehat Cap. Terima Gimana kasih. kabar Cap? Aman ya Cap? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita kebetulan lagi bulan puasa nih Cap ya. Ya. Kita lagi ngabuburit lah Cap. Sambil bikin podcast kan. Iya ya, bermanfaat ya. Bermanfaat, alhamdulillah. Jadi Cap, ini banyak banget yang penasaran nih pasti Cap. Gimana sih ceritanya Kapten Zainal dulu dari menjadi seorang pelaut, sekarang bisa menjadi seorang ship owner yang memiliki belasan kapal Cap ya. Luar biasa. Sebelumnya saya pengen tahu sih Cap, tentang masa kecil Cap Zainal itu seperti apa sih sebenarnya? Oke, terima kasih Mas Raha sudah datang ke tempat saya. Makasih juga Om Rolen. Nah ini mereka selalu berdua ini kompak ya. Jadi kalau dibilang masa kecil standar ya, setiap anak kecil itu cita-citanya, karena memang pelaut itu bukan sesuatu yang umum di Indonesia, kayaknya jarang anak kecil bercita-cita jadi pelaut ya. Saya kecil-kecil, waktu kecil itu nggak tahu cita-cita jadi apa. Tapi yang pasti saya melewati masa kecil saya dengan normal ya. Sekolah SD negeri, saya kelas 4 saya diasramakan di asrama anak-anak nakal. Waduh. Sampai kelas 6, karena saya udah nakal, sudah merokok kelas nakal sekali. Nakal sudah terlihat ya Cap, dari kecil ya Cap. Lalu SMP saya alhamdulillah masuk SMP negeri di Jakarta, lulus, masuk SMA negeri juga di Jakarta. Ya dengan segala perjuangannya lulus, walaupun saya waktu kelas 1-nya seingat saya itu saya nggak ada penjurusan, IPA enggak, IPS enggak. Memang nggak ada penjurusan atau? Enggak, memang semuanya merah. Oh, saya kira. Jadi Saya kira memang ada. jurusannya di WC kali saja. Tapi anyway, kita survive dengan cara kita ya. Yes. Nah, memang setelah kelas 3 SMA sudah sadar bahwa saya mesti mencari sekolah yang cepat. Ya kalau dulu nggak ngerti istilah vokasi ya, sekolah kejuruan lah Oke. istilahnya. Nah dulu saya berlima dengan 5 orang teman SMA saya masuk AIP tahun 86. Alhamdulillah semuanya juga lulus. Sekarang pun masih ada sehat walafiat semua. Jadi kurang lebih itu awalnya. Tahun 86 lulus berarti tahun 90. tahun 90 Cap ya? 90. Oke. Berarti itu sudah diploma 3 ya? Masih diploma 3 Cap ya? Tiga. Oh. Jadi mestinya kami itu lulus tahun 89, tapi ada pergeseran kurikulum sehingga kami maju berapa bulan kemudian, jadinya di tahun 90 awal. Oh, oke. Gitu. Nah, banyak yang bilang nih Cap, jiwa usaha itu kan kadang munculnya dari kecil secara tidak sadar gitu Cap. Apakah mungkin dari sekitar Cap Zainal atau dari orang tua atau dari teman-teman ada banyak yang usaha? Apa mungkin dari kecil juga sudah mulai usaha nih Cap? Apa gimana Cap? Sebenarnya bukan usaha ya, kecil itu saya untuk punya uang jajan saya kerja ya macam-macam, bungkus roti di pabrik roti, jual mie goreng, bikinan nenek saya. Saya nggak pernah gengsi. Saya lakukan di antara pergaulan saya. SMA pun begitu ya. Artinya kita hidup bersahaja sekali. Apa yang bisa kita hasilkan, misalnya menghasilkan sesuatu ya dari perbuatan kita terhadap teman ya kita lakukan. Sebenarnya yang paling mencolok sekali setelah saya menjadi pelaut, ya. Waktu saya jadi pelaut, saya lulus AIP tahun 90. Lalu 90 sampai 93 itu saya bekerja di 3 perusahaan. Oke. Perusahaan Yunani, perusahaan Singapura, dan perusahaan Jepang. Oke. Nah, itu masa pelaut muda ya, di bawah 30 tahun, masih 20-an. Lalu tahun 94 saya ke Belanda. Saya ke Belanda, bekerjalah terus sampai akhir karir pelaut saya di tahun 2006. Nah, di masa saya menjadi pelaut di Belanda itu saya udah mulai jualan.
Jualannya macam-macam, jualan voucher HP, jual beli mobil, Oh. ya kan. Tapi belum ada di dunia maritim ya. Jadi Iya, masih iya. mencari bentuk. Cuma keinginan usaha itu besar sekali. Jadi kan masa saya kan nggak ada internet, nggak ada Iya, WA, nggak ada BlackBerry ya. Jadi untuk dapat advice dari para senior tuh nggak susah sekali. Iya, iya. Jadi kita mencoba salah, mencoba, ambil jadi pengalaman, jadi banyak sekali repeat and do it again, repeat and do it again. Gitu. Berarti dulu udah pinter nyari peluang tuh Cap ya. Apa aja yang bisa di bisnisin gitu Cap ya. Di sana, Iya, gitu. iya. Jadi apapun yang bisa menghasilkan uang selama itu baik ya kita lakukan. Yes. Ya. Jadi kalau saya bilang put aside your ego, nggak ada gengsi saya. Dari saya nggak pernah gengsi hidup saya. Setuju Cap. Jadi waktu itu berapa tahun Cap total berlayar Cap? Saya lulus 90, saya berhenti 2006. Bulan November. 2006 bulan November 16 saya tahun berhenti. Cap ya? Iya. Wah, luar biasa. 2006 saya berhenti bulan November karena merasa bahwa ini sebuah stigma ya. Orang katakan life begins at 40. Saat itu usia saya 39 10 bulan. Tinggal sedikit lagi kan. Jadi saya pikir I have to stop it somewhere. Okay. Jadi kebenaran saya belajar di Belanda dengan teman-teman dulu kita sebagai pionir ya, datang ke Belanda. Nah, di tahun 2006 itu tinggal sedikit. Jadi sudah nggak banyak lagi yang seusia kami. Makanya saya putuskan saya ikut teman-teman saya yang lain, yaitu kerja di oil company. Oke. Jadi saya masuk di oil company itu bulan Maret tahun 2007, alias 40 tahun kurang seminggu. Iya. Jadi save by the bell. Iya. Demikian Mas Ra. Tapi by the way ini sebelumnya di kapal-kapal sebelumnya memang rata-rata di kapal-kapal yang kontraktornya oil company juga gitu ya? Di Belanda macam-macam. Oh macam-macam. Macam-macam ya. Jadi umumnya kapal-kapal kecil sih di Eropa Utara aja. Jadi kita berlayar memang dulu kan nggak ada istilahnya agensi atau apa. Jadi tembak langsung lah. Langsung dari sana kayak? Nggak, dari sini datang ke sana dengan visa. Dulu pakai visanya visa turis. Iya, Visa iya, turis iya. 3 bulan. Kami ada berempat dulu, 2 dari AIP, 2 dari Surabaya, kawan saya. Saya masih ingat Ralfi, kawan saya, lalu Didi Rumadi dan Andreas Sujarwo dari Surabaya, 2 orang. Nah, kami apply Langsung berangkat aja, nekat aja kayak? knocking every doors, dan setiap minggu kita say hello, senyum manis, nanya bagaimana map kita, nasibnya, bagaimana lamaran kita, terus begitu. Karena emang nggak ada telepon. Iya. Jadi kita mesti datang, ketok, sampai dibuka. Iya, Kadang-kadang iya, dimarahin. iya, iya. Kadang-kadang ya sudah, kita mau apa lagi kan. Nah ini baru tahu juga kan, pasti kan, kayak gini cerita ini kan. Jadi mungkin nggak susah nih sekarang kalau cuman apply CV lewat WA atau lewat email, harusnya semangat lah. Karena zaman dulu berarti kan harus langsung ke negara itu, harus bikin visa segala macem gitu. Artinya banyak dipertaruhkan kan, Cap? Banyak dipertaruhkan, banyak juga triknya. Oh iya. Jadi kan kita datang ke sana untuk dapat visa, kita mesti dapat garansi. Yes. Garantinya dari siapa? Nah, kita create lah orang yang pernah kita kenal di sana dengan alamat yang ada, begitu. Alamatnya ada. Tapi kita create sendiri. Dulu saya kalau nggak salah yang menggaranti saya pabrik roti. Oh. Kawan saya ada yang digaranti sama salon, ya. Karena kan nggak ada shipping company yang menggaranti kami. Betul. Jadi kami harus buat garanti letter itu dari firma kecil, dari perusahaan kecil yang memang susah dilacak oleh imigrasi. Lalu kami juga mesti punya uang tunjuk. Jadi waktu kami datang ke Belanda di Amsterdam, di hari pertama kami datang ditanya berapa uang yang kamu bawa kan? Okay. Nah itu uang kita isi semua, uang pinjaman semua. Kita sampai di Belanda kita balikin lagi. Nah, kurang lebih begitu. Jadi nggak gampang memang. Kita cari tempat tinggal. Oke. Nah, terus kembali lagi nih Cap, setelah perjalanan karir sebagai pelaut, Cap bekerja di oil company sebagai apa Cap? Maaf? Awalnya saya sebagai rig mover. Oh, sebagai rig mover. Ya, jadi kerjaannya memindahkan rig dari satu posisi ke posisi lain. Oh, oke, artinya masih di laut juga itu Cap? Masih di laut, ya? sangat kental dengan, bahkan saya belajar banyak sekali dari oil company itu, namanya dulu Total E&P di Kalimantan Timur ya. Dia punya area sekitar 70 kali 30 km persegi, kurang lebih ya. Saat itu ada 13 rig, kapal ada 450 atau 500 kapal di sana. Jadi crowded sekali, banyak sekali, sangat hektik. Nah, itu memberikan ilmu yang semakin banyak. Jadi pekerjaannya adalah memindahkan rig atau coil tubing bars atau accommodation walk bars. Okay. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang memang teknikal dan fisik dikerjakan begitu. Tapi itu hanya ketika
ada pergerakan aja ketika tidak ada, ketika dia statis. Kita acting seperti apa ya, kalau di dunia umum seperti sah bandar, di sana disebutnya Site Marine Authority. Kita memeriksa kelengkapan kapal, sertifikasi mereka, visit kapal, induction, safety talk ya. Jadi itu kita lakukan. Sampai saya mungkin 3 tahun ya mendapat promosi, bekerja di kantor di Balikpapan, mengurusi operasional kapal-kapal. Gitu Mas Ra. Oke. Nah, setelah berapa tahun, sekitar 3 tahun lebih ya Cap ya di oil company, apa sih Cap poin atau turning point Cap bilang oke, saya mau usaha menjadi pemilik kapal gitu. Apa itu Cap? Ini kan yang ininya kan Cap, puncaknya kan Cap. Gini, setelah 3 tahun saya lalu bekerja di Balikpapan sebagai superintendent gitu, ngurusin operasional kapal, banyak ketemu sama owner kapal. Nah, di situ saya ketemu, saya masih ingat sekali, mungkin saya nggak sebut nama perusahaannya, tapi perusahaan offshore yang sangat besar di Asia. Beliau suka main ke Balikpapan. Saat main beliau suka ngajak ngobrol saya. Dia bilang begini, Cap, you have knowledge, you have passion, you have network. You are willing to work hard. Yang kamu nggak punya cuma sedikit uang. Nah, kalau kamu punya sedikit uang, kamu bisa jadi pengusaha. Nah, kalau kami yang bukan berasal dari pendidikan seperti kapten, tadi itu dibilang, kami mungkin punya sedikit uang, sedikit aja. Knowledge tidak. Passion ya sedikit-sedikit. Network sedikit. Jadi sebenarnya kita sudah 4 langkah lebih awal, lebih maju ketimbang mereka. Cuma memang kita nggak pernah tahu bagaimana cara memulainya. Nah, padahal dengan modal tadi, passion, network, knowledge, kemauan bekerja keras, itu sudah modal yang sangat baik. Nah, saat itu orang tersebut ya bilang, bukan orang Indonesia ya, dia bilang sebaiknya kamu berhenti kerja. Bukalah usaha sendiri. Dan dia terus masuk di kepala saya sampai saya putuskan ya sudah, coba. Nah, itulah tahun 2014 saya berhenti. Jadi 7 tahun setelah saya di oil company saya berhenti. Saya putuskan sudahlah, saya memulai kehidupan yang baru. Nah, 16 tahun sebagai pelaut, 7 tahun sebagai bekerja di oil company. Nah, sekarang adalah babak baru nih Cap ya. Berarti Cap ya, sebagai pengusaha nih Cap. Pasti bingung dong Cap, gimana sih caranya Cap? Nah, ini kan paling yang bingung nih Cap, ya kan? Tadi knowledge, skill ya kan? Knowledge, passion, terus juga sedikit uang, network. Jadi begini, awalnya sulit ya. Orang bilang alle begin is moeilijk, every beginning is difficult, pasti susah. Tapi kesusahan itu banyak sekali terbantukan karena network kita yang kuat. Jadi network yang kuat itu kemanapun saya pergi, karena saya ada di industri maritim, saya ketemu orang yang saya kenal, teman, relasi, kakak kelas, adik kelas, atau siapapun juga. Saya pergi ke Syah Bandar, saya ketemu, saya pergi ke Galangan, saya ketemu, saya pergi klasifikasi, saya ketemu, saya pergi ke shipping company, saya ketemu. Loh, ini dunia yang sangat familiar sama saya. Jadi selalu ada kesulitan. Kita akan mengalami masa-masa yang di luar prediksi kita. Kita kan nggak diajari bisnis dari sekolah ya. Betul. Kita nggak dibekali ilmu bisnis bagaimana strategi menghadapi krisis. Tapi kalau saya bilang begini, kalau kita bisa melewati yang khususnya sekolah-sekolah pelayaran ya, kalau kita bisa melewati ganasnya ombak atau kita bisa melewati masa basis di sekolah, kita pasti bisa melewati masa-masa krisis di dunia usaha. Tidak seberat, saya bilang tidak seberat menghadapi ombak. Gitu ya. Jadi di darat ini sesusah-susahnya ya kita masih bisa senyum juga, masih bisa makan, masih bisa pulang setiap hari. Jadi tidak sampai sakitnya kena hantam ombak begitu. Mental bermain peran nih Cap ya? Oh, mental ya, mental. Jadi saya dulu suka bilang begini, there's no way I will fall in this business. Saya nggak akan jatuh. Bukannya arogan, tapi saya tidak boleh jatuh. Kenapa? Ini bukan cuma masalah untung rugi, malu, reputasi. Betul. Nah, makanya itu salah satu yang selalu memicu saya. Ini bukan masalah untung rugi. Kalau saya mau uang banyak, saya mau uang yang santai, saya buka Indomaret.
Yes. Saya buka warung, saya buka apa, santai, nggak banyak tensi ya. Tapi ini adalah masalah, memang inilah jalan hidup dari muda kita masuk sekolah pelayaran, kita sudah bercita-cita menjadi manusia maritim. Sekarang setelah berkreasi, berusaha juga adanya di dunia maritim. Jadi memang inilah jalan hidup yang memang ya udah ini yang paling pas buat kita yang sekolah berasal dari sekolah-sekolah pelayaran gitu ya. Demikian. Nah, setelah tadi memutuskan untuk berhenti bekerja, itu Cap. Apa hal pertama yang Cap lakukan untuk bisa memiliki kapal? Oh, ya oke. Jadi memiliki kapal tidak langsung ya, langsung. Jadi kapal tidak datang karena kita punya uang. Oke. Kapal datang karena kita punya pekerjaan. Jadi you have to find somebody who will give you job. Itu dulu. Cari teman-teman Anda yang kira-kira perusahaannya mau pakai kapal. Oke. Setelah dapat orang-orang tersebut atau teman artinya network itu, barulah kita berbicara. Apakah mau pengadaan kapal, penyewaan kapal, nanti kita cari. Jadi tentu yang pertama kita harus punya legalitas. Ya. Shipping company kan ada legalitasnya ya, namanya SIUPAL. Itu kita harus punya. Masalah memiliki kapal, membeli kapal itu, bank tidak akan pernah membelikan kapal kalau kita nggak punya kerjaan. Jadi betul. Itulah network. Jadi yang membelikan kita kapal adalah network. Jadi kalau Mas Raha dapat pekerjaan, misalnya sebutlah di institusi besar seperti BUMN apapun juga ya, dapat pekerjaan untuk penyewaan 3 tahun sebuah unit kapal, Mas Raha dengan mudah akan pergi ke bank. Ya. Jadi untuk minta dibelikan kapal. Jadi dananya tuh dapat dari bank. Dari bank. Saya nggak punya uang. Nggak ada uang. Ya, uang dari mana kan? Iya. Nggak ada uangnya. Sampai akhirnya pekerjaan itu berulang sampai kapal itu bisa jadi milik sendiri gitu Cap ya? Ya betul. Biasanya perbankan itu ngasih loan-nya itu sepanjang kontrak kita. Kalau di negara-negara maju seperti Jepang atau Taiwan atau Korea, mungkin mereka kasih 15 tahun sekaligus. Sehingga cicilannya kecil. Nah kalau kita dikasihnya semasa kontrak. Kalau kontraknya 4 tahun, ya sudah kita mencicil selama 4 tahun, artinya cicilannya besar. Jadi itu yang biasa ada di Indonesia. Tapi kalau kita sudah bisa melewati yang pertama, yang kedua tentu akan jauh lebih mudah. Mudahnya kayak apa ya, bank yang datang ke kita. Gitu. Saran saya sih buat yang masih muda-muda ya, jadi biasakan menabung. Ya, menabung mulai dari kecil. Kapan diingat lah, misalnya sekarang di umur 25 menabunglah dari sekarang. Tidak perlu banyak, tapi grafiknya stabil. Stabil, 100.000, 200.000 setiap bulan, lakukan setiap bulan. Itu akan berguna nanti di saat kita akan dinilai oleh perbankan, bahwa ini orang yang konsisten. Ya. Dari muda dia menabung nggak banyak, tapi dia menabung terus. Lalu jangan juga membuat catatan jelek dengan berhutang yang bermasalah di bank, biasanya kartu kredit ya, gitu ya. Saya dari dulu sampai sekarang, saya memisahkan apa kebutuhan, apa keinginan. Keinginan saya banyak, ya. Tapi saya pinggirkan keinginan saya. Kebutuhannya apa? Kebutuhannya baju, makan, rumah, keluarga. Itu yang paling standar. Kalau itu terpenuhi, silakan ngomong keinginan. Jangan keinginan dulu, kebutuhannya nggak dipenuhi. Nah, itu kebalik hidup kita. Nah, jadi mungkin itu apa yang paling standar ya untuk menjadi pengusaha. Karena hampir semua pengusaha juga tidak membeli kapal dengan uangnya. Nggak ada. Saya baru tahu juga nih berarti. Nah, momen apa nih Cap berarti? Momen apa yang Cap rasa di mana? Wah, ini saya kayaknya harus mundur jadi pengusaha. Ada nggak Cap? Pernah ngerasain momen itu nggak Cap? Atau wah ini sudah nggak beres ini. Jadi dulu tahun 2016 kita kena krisis yang sangat berat sekali, di mana ada 8 kapal kita diterminasi. 8 diterminasi, cuma 4 yang kerja saat itu. Kapalnya baru, semuanya masih baru. Untuk menjaga nama, saya tetap membayar cicilan ke bank. Karena menjaga nama. Iya, betul. Padahal jumlahnya besar sekali. Sebutnya miliar lah setiap bulan. Yang saya nggak tahu dari mana cari uangnya. Akhirnya kerja selain daripada shipping company, kerja apapun juga, kerja salvage, kerja apapun yang menjual tenaga dan ilmu kita untuk membayar cicilan itu selama 8 bulan. Sampai akhirnya setelah ke-8 atau ke-9 bulan saya capek sudah. Sorry, 8 bulan nggak ada kerjaan itu? Nggak ada kerjaan. 8 kapal itu? 8 kapal. Wah. Cicilannya 88.000 US dollar setiap bulan. Dan saya nggak punya uang. Tapi nggak tahu bagaimana saya melewati masa itu. Sampai akhirnya di bulan ke-9 keluarga mengatakan,
Sudah. Ini namanya bukannya pasrah, ikhlas. Kamu mesti ikhlas. Kenapa? Kita sudah berusaha sedemikian keras. Capek lah, ya kan? Iya. Cari uang di tempat lain hanya untuk bayar cicilan. Tinggal hadapin aja banknya. Kasih tahu bang, saya istirahat, saya capek. Silakan diatur, tolong dibantu saya. Kapal saya nggak kerja, apapun namanya silakan. Mau di restruct ataupun reschedule atau apapun juga. Saya kembali ke titik dasar dulu, ikhlas dan sabar. Menerima kenyataan bahwa yes, mungkin saya harus mengulang kembali, gitu ya. Oke. Tapi saat itu bukan berarti semua kapal habis ya. Iya. 8 masih ada yang lain kerja. Setelah kembali ke titik ikhlas itu, ya all of a sudden, entah berapa minggu kemudian kapalnya kerja. Oh. Kerja. Iya. Dapat kerjaan dari teman-teman. Ya kebetulan yang diawali oleh kawan-kawan satu angkatan saya yang perusahaannya membutuhkan kapal ya. Oh, berarti ini udah beda bohir lagi ya, Pak? Beda lagi, udah pindah-pindah. Kami sudah mulai ada di Papua, ada di Pulau Jawa, di mana-mana. Nah, jadi at some point kita harus bisa ikhlas. Kalau enggak kita stres sendiri ya memikirkan itu. Walaupun awalnya saya memperjuangkan itu, tapi ya let's be realistic gitu. Yes. Demikian Mas Ran. Wah, keren banget. Ininya jadi mental sebagai pelaut itu juga kepake ya, Pak? Kepake. Jadi menghadapi situasi seperti itu Kepake. gitu kan. Nah, jadi teman-teman pelaut Indonesia masih banyak opsi ketika kalian mau shifting untuk berusaha atau bekerja di darat gitu ya. Itu masih banyak sekali opsi dan tadi ada 4 hal utama ya Kep ya ketika mau mulai berbisnis itu, yaitu knowledge, passion, terus kerja keras dan sedikit uang. Sedikit. Ya kita perlu uang Iya, sedikit ya. iya, betul, Kalau dibilang betul. nol nggak? Jangan modal dengkul doang Nggak gitu bisa. kan ya. Kita ada butuh legalitas. Iya, betul. Awalnya mungkin kantornya virtual office kan, ya, itu biasa kan ya. Semua orang memulai begitu. Jadi jangan memulai dengan kantor yang mewah, kerjaannya nggak ada, kapal nggak ada, Iya. sibuk bayar karyawan, Betul. 3 bulan KO. Tidak. Jadi apa yang kita butuhkan saat itu? Legalitas. Ingat aja dasarnya. Kebutuhannya apa? Kita kepengen kantor yang megah, yang bagus kan. Tapi kebutuhannya apa? Email address. Sudah itu. Kebutuhannya aja dulu. Jadi itu akan menolong banyak. Harus ditentukan skala prioritasnya. Skala prioritasnya. Oke. Ya, jadi teman-teman pelaut Indonesia ini sebenarnya semuanya punya kesempatan yang sama Kep ya untuk bisa menjadi pengusaha di bidang maritim. Bisa. Gitu ya. So this is the end of our first episode. Thank you Kapten Zainal Sama-sama, Mas. atas waktunya. Nanti kita ketemu lagi di podcast episode selanjutnya. Pelaut Indonesia. Terima kasih.